Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat beriman rahimakumullah, terutama sahabatiku Fatayat di Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Alhamdulillah, kami hadir kembali dalam rangka mengisi kesucian bulan Ramadan dengan segala keberkahannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa keberkahan di dalam bulan Ramadan? Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna di dalamnya? Bukan secara otomatis pintu surga itu dibuka oleh Allah. Pertama, yang ingin saya jelaskan bahwa pintu surga itu adalah pintu di mana setiap orang yang beriman kepada Allah, yang suci dari dosa, bisa memasukinya untuk menikmati balasan dari Allah yang terbaik. Di dalam Al-Quran, para sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan surga itu ada 8. Yang pertama adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Yang kedua Jannatul Naim, surga Naim. Yang ketiga Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Yang keempat Jannatul Aden, surga Aden. Dan yang kelima dan keenam adalah 2 dar, Darussalam dan Darul Maqamah. Yang ketujuh dan yang kedelapan adalah 2 maqam, Maqamul Amin, Maqamul Mahmudah. Ada 8 surganya Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwa pintu-pintu surga akan dibuka oleh Allah di saat bulan Ramadan bagi mereka yang saum. Maksudnya adalah hendaklah setiap tindakan kita, entah itu saumnya maupun segala aktivitas kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan, ini bisa membuka pintu-pintu surganya Allah. Masya Allah, inilah para sahabat bahwa Allah sudah berjanji akan membuka pintu-pintu surga melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keberkahan yang kedua yang Allah turunkan di bulan Ramadan, Rasul pun melanjutkan di hadis Imam Ahmad, wa yulaku fihi abwabul jahim, bahwa semua pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca di Al-Quran bahwa ada 7 neraka. Yang pertama adalah Jahannam, yang kedua Jahim, yang ketiga Ladha, yang keempat Saqar, yang kelima Sa'ir, dan yang keenam adalah Khutamah, sedangkan yang ketujuh adalah Hawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada neraka yang lemah, tidak ada neraka yang ringan, tidak ada neraka yang rendah. Semua adalah balasan yang sangat menyedihkan, sangat menyiksa. Maka dari itu sahabat, mari kita maksimalkan kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan dengan meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti maksud hadis tersebut semua pintu neraka ditutup, tidak. Tapi bagaimana aktivitas kita selama di bulan Ramadan, entah itu saum kita,
infak kita, sodakoh kita, sholat tarawih kita, maupun sholat malam kita bisa menutup dan juga harus mampu menutup pintu-pintu neraka tersebut. Keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan tidak cukup dengan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Tapi Rasul pun juga menyebutkan di dalam hadis Imam Ahmad, wa tuwallu fihi syayatin. Semua setan akan dibelenggu oleh Allah. Maksudnya dengan saum kita, dengan segala aktivitas kita di bulan Ramadan harus mampu membelenggu setan. Bukan secara otomatis. Kalau secara otomatis, maka tidak akan ada orang yang tidak puasa. Pasti semua puasa karena tidak ada yang digoda oleh setan. Intinya, bagaimana ikhtiar kita, keikhlasan kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan semaksimal mungkin, sedemikian sehingga menjadikan kita mendapat amal yang tidak rusak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di sana, sahabat, keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan. Rasul pun menyebut, fihi lailatu khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Kapankah itu? Persisnya Allah tidak menyebut di dalam sabda Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan, carilah di hari malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan nanti ketika malam Lailatul Qadar turun, kita senantiasa beribadah kepada Allah dengan amalan yang tidak rusak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, kita simpulkan bahwa ada 4 keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah semua pintu surga dibuka, yang kedua pintu neraka ditutup, dan yang ketiga setan-setan dibelenggu, serta yang keempat adalah ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan saya hanya bisa mengangkat 10 jari meminta maaf dengan setulus hati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.